Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Lapor Nanas. Hari ini aku lagi bikin kue nastar yang lembut, lumer, dan tentunya enak banget. Hasilnya cantik, tidak meleber, dan tidak retak. Supaya nggak gagal, ikutin step by step cara pembuatannya ya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan wadah besar, kemudian kita masukkan 500 gram margarin. Margarinnya ini akan aku mix dengan 300 gram mentega atau butter. Selanjutnya sambil diayak masukkan 200 gram gula halus. Boleh menggunakan gula kemasan atau boleh juga menggunakan gula pasir yang di blender sendiri ya. Lalu ketiga bahan ini akan aku mixer sampai ketiganya menyatu dan tercampur rata. Kalau misalnya mau yang lebih ekonomis, bisa juga diganti dengan margarin semuanya ya. Aku rapikan dulu pinggirnya supaya tercampur dengan baik. Selanjutnya, masukkan 5 butir kuning telur. Ini aku masukkan sekalian. Kembali kita mixer hingga telurnya tercampur. Sekiranya udah tercampur, lalu kita masukkan 50 gram susu bubuk, 200 gram tepung maizena, lalu kita aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah. Sambil diayak, aku masukkan menjadi 2 tahap. Kita aduk-aduk dulu. Setelah yang pertama udah tercampur, lalu kita masukkan semua sisa tepungnya. Supaya lebih mudah untuk mengaduknya, karena ini adonannya udah terlalu berat, ini akan aku aduk menggunakan tangan. Aduk hingga semua menyatu sampai adonannya ini nggak lengket di tangan. Terlihat ini adonannya udah tercampur rata dan nggak lengket di tangan. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, dia mudah sekali dibulatkan dan bila kita tekan dia nggak pecah. Nah, seperti ini ya. Untuk mengukur adonannya supaya hasilnya sama, aku menggunakan sendok takar 5 ml. Bila ditimbang, adonannya ini seberat 6-7 gram ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai. Setelah selesai dicetak, lalu kita siapkan loyang. Sedikit tips supaya nastar yang kita buat dia nggak retak. Selain adonannya harus pas, selai nanas yang kita gunakan sangat berpengaruh. Sebaiknya gunakan selai nanas yang nggak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah, pada saat proses memanggang, jika terkena suhu panas, maka air yang terkandung dalam selai nanas akan memuai dan membuat kulit nastar akan retak atau pecah. Nah, ini tadi malam selai nanasnya udah aku bentuk bulat-bulat. Satu bulatan ini beratnya kurang lebih 3 gram. Ambil satu buah adonan, agak kita pipihkan. Dengan bantuan tusukan gigi, kita ambil selai nanasnya, kemudian kita taruh di tengah. Tutup rapat. Lalu pelan-pelan kita bulatkan. Setelah bulat sempurna, lalu kita tata di atas loyang. Aku ulangi 1 kali lagi. Nah, teman-teman semua, di sini udah tahu kan kenapa kue nastar itu dijual agak mahal? Selain dari bahannya, proses pembuatannya juga memerlukan tenaga ekstra karena harus dibulatin satu persatu. Dua loyang udah selesai aku bulatkan. Saatnya kita panggang.
Oven listrik sebelumnya udah aku panaskan, jadi ini suhunya udah stabil. Langsung aja kita masukkan. Dan ini akan aku panggang di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Dan di 20 menit pertama akan aku tukar posisi loyang. Untuk oven tangkring juga demikian, panaskan dulu oven tangkringnya hingga suhunya stabil. Untuk oven tangkring, panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 40 menit. Dan di 20 menit pertama juga ditukar posisi loyangnya ya. Untuk lubang atas dibuka. Kita kembali ke oven listrik. Setelah 20 menit dipanggang, ini akan aku tukar posisi loyang. Loyang bawah akan aku taruh di atas. Nah, setelah genap 40 menit dipanggang, ini akan aku keluarkan dari oven. Sementara untuk oven tangkring juga demikian. Setelah 20 menit dipanggang, akan aku tukar posisi loyang. Setelah matang, lalu kita angkat. Kue nastarnya udah selesai dipanggang. Sekarang kita siapkan untuk bahan olesannya. Ini udah aku siapkan 5 butir kuning telur. Tambahkan dengan 5 sendok makan minyak sayur. Beri beberapa tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu kita oleskan di atas nastar yang udah mulai dingin. Oleskan menyeluruh di atas permukaan nastar. Setelah olesan yang pertama udah mulai kering, ini akan aku lanjut untuk olesan yang kedua. Untuk mendapatkan kulit nastar yang glowing, teman-teman semua boleh mengolesinnya 3-4 kali olesan ya. Kali ini aku cukup 2 kali olesan aja. Selanjutnya ini akan kita panggang kembali selama kurang lebih 10 menit atau hingga kuning telurnya matang. Setelah matang, lalu bisa kita angkat. Untuk oven tangkring juga demikian, kita panggang kurang lebih 10 menit atau hingga kuning telurnya matang. Nah, ini dia kue nastarnya udah matang semua. Setelah dingin, langsung aja kita tata dalam toples. Dan satu resep ini aku mendapatkan 6 toples kemasan 500 gram. Aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, ngeprur, langsung lumer di mulut. Ini tuh benar-benar enak banget. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.